Ya. Nah, seperti ini. Net income or loss. Nah, seperti itu. Oke. Aprilia. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Aprilia Eka. Ya. Pembahasan boleh di-share? Boleh, ya. Suara saya kecil ya? Terlalu kecil banget apa gimana? Oh, kecil banget. Ya udah. Tapi bisa ngikutin ya? Atau kurang? Ya sudah, saya ulangi lagi. Kalau pas di jurnal tadi gimana? Jurnal nggak ada masalah ya? Jurnal bisa untuk jurnal penyesuaian. Ya ini jurnal penyesuaian seperti biasa. Kemudian untuk posting buku besar ini sama seperti yang kalian lakukan ya tugas kemarin. Ini tugas kemarin ya. Nanti saya share lagi untuk jawabannya ini. Kemudian adjusted trial balance ya sudah tinggal dari buku besar. Nah kalau ada saldo misalkan modelnya adalah trial balance tadi ya harus diposting dulu opening balance-nya ya. Karena kalau tidak nanti nggak balance. Harus balance gitu. Itu. Kemudian nah untuk adjusted trial balance ya tinggal ngambil dari saldo akhir masing-masing buku besarnya. Sehingga jadilah seperti ini. Kemudian untuk income statement ini adalah yang namanya laporan laba rugi itu isinya hanya revenue dan expense saja. Sehingga yang lainnya nggak masuk Pak, nggak. Jadi hanya revenue dan expense. Sehingga laporannya ya ini revenue, service revenue, kemudian expense, gitu ya. Revenue-nya total revenue-nya adalah 12.500, kebetulan cuma satu service revenue. Kemudian expense-nya ada supplies expense, depreciation expense, insurance expense, sales and wages expense, utility expense. Totalnya adalah 8.200. Berarti 12.500 dikurangi dengan 8.200 dapatlah 4.300. Ini adalah laba. Kalau revenue lebih besar daripada expenses, gitu ya, karena maka kondisinya laba. Tetapi kalau sebaliknya, expense-nya lebih besar daripada revenue, maka akan jadi rugi. Oke, ada yang mau tanya? Nah, nanti setelah ini kalian akan saya minta untuk mengerjakan kuis ya. Kuisnya juga menggunakan Excel, soal juga sudah saya upload, cuman masih belum saya buka gitu ya, sengaja. Karena nanti takutnya sudah ada yang stuck duluan. Waktunya adalah 100 menit. Nanti lebih mudah sih. Tapi mulainya tidak dari adjusting entries tetapi dari jurnal awal gitu ya. Jurnal, kemudian nanti ada jurnal penyesuaiannya, kemudian ada laporan laba ruginya gitu ya. Iya sebentar saya cek, saya ingat itu jadi saya harus ngecek. Nah kalau misalkan nanti untuk apa namanya adjusting entry-nya sepertinya belum saya buatkan ininya. Tapi setelah ini coba saya cek dulu sebelum nanti kalian mulai mengerjakan. Ada yang mau ditanyakan? Belum. Kalau belum, saya sampaikan yang namanya, nah setelah ini itu apalagi sih Pak? Nah setelah ini adalah ada yang namanya closing entry. Saya tadi sudah buat closing entries. Nah, oke. Nah, closing entries. Oke, nah untuk closing entries ini apa sih closing entries itu? Tujuannya adalah atau sering disebut sebagai jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini tujuannya untuk apa? Untuk menutup akun revenue. Yang kedua adalah menutup akun expense. Yang ketiga menutup akun dividen dan yang keempat menutup akun income summary. Nah, kenapa akun revenue dan expense ini harus ditutup? Agar kita bisa melihat kinerja perusahaan. Laporan laba rugi itu sebenarnya kinerja perusahaan itu ya.
kinerja perusahaan. Tapi kalau tadi kan kita menghitung langsung ya dari akun-akun dari laporan laba rugi udah. Tapi kemudian sebenarnya mekanisme yang ada di dalam laporan keuangan itu menggunakan jurnal. Inputnya itu selalu jurnal dan posting ke buku besar sehingga diupdate di buku besar. Nah, mekanisme perhitungan itu dilakukan di dalam yang namanya akun income summary. Memangnya kenapa Pak kalau nggak ditutup? Kalau tidak ditutup, maka akun revenue dan expense ini akan terakumulasi. Alhasil, kalau terakumulasi, nanti ketika kita menghitung menandingkan antara revenue dengan expense, itu hasilnya tidak sesuai. Maksudnya untuk periode ini, kita hitung, oke benar. Tapi ketika terjadi kumulatif, akhirnya adalah periode berikutnya revenue dan expense ini nilainya akan berubah. Karena ada transaksi terkait dengan revenue dan expense di periode berikutnya. Misalkan tahun ini adalah tahun 2000, ya memang sekarang tahun 2020 gitu ya. Tahun 2020 itu kita lakukan perhitungan terhadap laba rugi. Masih betul, revenue, expense, labanya benar. Tapi nanti akan bias ketika tidak kita closing, ya kalau ditutup berarti nanti di periode berikutnya akan jadi baru. Tapi kalau tidak kita closing, apa yang terjadi? Revenue akan terakumulasi dan expense akan terakumulasi. Nanti ketika kita hitung laba rugi tadi, total revenue dikurangi dengan total expense, itu hasilnya sudah tidak matching. Tidak menunjukkan kondisi yang sesungguhnya. Kenapa? Karena sudah kumulatif tadi, akan jadi bias. Kinerja perusahaan jadi bias. Maka itu kenapa harus ditutup. Nah, ini ditutup kemana? Ke akun income summary. Kemudian yang berikutnya adalah menutup akun dividen. Dividen ini kenapa harus ditutup? Ya, dividen itu kan bagian pengambilan modal ya, atau pendistribusian modal kepada, atau pendistribusian hasil perusahaan pada siapa? Investor. Maka ketika dibagikan berarti akan mengurangi yang namanya laba ditahan. Nah, di situ ini juga harus ditutup. Kenapa? Karena periode ini pembagian atau pengambilan, kalau dulu kita perusahaan perseorangan nanti prive gitu ya. Tapi kalau perusahaan PT jadinya adalah dividen gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya bagaimana sih mekanismenya menutup akun revenue? Nah, di sini ada sebenarnya adalah ketika kita menutup akun revenue, itu kita memindahkan saldo akun revenue ke akun income summary. Yang kuning ini adalah saldonya, 12.500. Kita pindahkan kemana? Kita pindahkan ke income summary sebesar 12.500. Nah, kalau kita pindahkan, berarti di sini kosong dong. Yes. Berarti kalau kita pindah seluruhnya berarti kosong. Ya, maka kemudian mekanismenya menggunakan jurnal penutup. Jadi kita debit sebesar 12.500, kemudian kita kredit sebesar 12.500. Sehingga service revenue-nya jadi 0 dan kemudian saldonya ini pindah ke income summary di kredit sebesar 12.500. Kemudian yang berikutnya adalah menutup akun expense. Nah, akun expense ini saldonya di mana? Di debit. Debit, kemudian kita pindahkan ke mana? Ke income summary. Besarnya berapa? 8.200. Karena sudah kita pindah ke sini, maka mekanismenya adalah kreditnya, expense-nya ini kita nolkan, debit dikurangi kredit sebesar nilai yang sama 0. Kenapa 0? Karena sudah dipindah ke income summary. Nah, sekarang income summary itu kita bisa menghitung yang namanya laba atau rugi. Tadi kita menghitung laba atau rugi itu dihitung revenue dikurangi dengan expense. Maka ini adalah sisi kredit itu mewakili revenue dan sisi debit itu mewakili expenses. Expenses itu maksudnya expense gitu ya. Berarti 12.500 dikurangi 8.200, labanya adalah sebesar labanya adalah sebesar 4.300. Saldonya ini. Itu. Saldonya adalah jadinya kan lebih besar revenue dibandingkan expense. Berapa? 4.300. Maka langkah ketiga adalah menutup akun dividen. Oke, saya sebelum ke dividen, ke sini dulu. Ke income summary. Oh, income summary ini langsung. Nah, dari ini kan sudah ketemu nih 4.300 laba. Maka kemudian
income summary akan bersaldo kredit ketika laba dan income summary akan bersaldo debit ketika rugi. Kenapa? Karena kalau laba, revenue-nya, sisi kreditnya lebih besar dibandingkan sisi debit. Debit itu mewakili expense. Nah, kalau saldo posisi debitnya itu lebih besar, berarti expense-nya lebih besar dibandingkan revenue. Nah, kemudian 4.300 ini laba. Laba itu akan menambah laba ditahan. Kalau dulu perusahaan perseorangan akan menambah modal. Maka ini juga kita pindahkan. Setelah dihitung, oh laba. Kalau laba kita pindahkan. Pindahkan kemana? Ke laba di paham. Besarnya berapa? Ya sebesar sama. Posisinya di kredit, kita pindahkan kredit. Kalau kita pindahkan berarti jadinya kita nolin dong. Kalau dipindah semuanya sudah pindah berarti kosong. Ya nol. Maka income summary. Menutup itu sebenarnya mengenolkan, gitu ya. Mengenolkan buku besar dari income summary, buku besar dari service revenue, buku besar dari expenses. 0 ini akhirnya. 4.300 dikurangi 4.300. 0. Nah, terakhir adalah menutup akun dividen. Nah, dividen ini kan bersaldo apa? Saldonya adalah debit. Nah, saldo debit ini kemudian kita pindahkan. Kalau dividen itu kan pembagian untuk siapa pemilik. Kalau prive itu pengambilan milik pribadi, pemilik juga sama. Maka itu ditampung di akun yang namanya retain earning. Maka kemudian 100 ini debit kita pindahkan juga kemana? Ke retain earning. Sehingga kalau dipindahin, jadi di sini 0. 0. Kemudian retain earning-nya ini 0, awalnya 0, kemudian dari dividen 100, kemudian di sisi kreditnya ada dari income summary tadi 4.300, sehingga saldo retain earning-nya menjadi 4.200 gitu ya, seperti itu. Nah, terus mekanisme jurnalnya bagaimana? Ini kan dari sisi untuk alur untuk di buku besar. Nah, jurnalnya bagaimana? Ya sudah, jurnalnya tadi menutup akun revenue, artinya kalau menutup berarti kita mendebit yang namanya akun revenue dan mengkredit income summary. Besarnya berapa? Ya sebesar saldo revenue-nya yang dikredit. Ini dengan begini jadi 0. Kemudian yang kedua adalah menutup akun expenses, yaitu expenses kumpulan dari akun expense. Kalau tadi ada beberapa, ada salary and wages expense, gitu kan. Kemudian insurance expense dan lain-lain. Nah, kemudian kalau menutup akun expense artinya mengkredit, karena expense itu saldonya di debit. Sehingga di debitnya adalah income summary sebesar 8.200 dan expenses sebesar 8.200. Sesuai dengan sebesar saldonya berapa. Kemudian yang ketiga adalah menutup akun dividen, yaitu dividennya kita, karena dividen itu bersaldo debit, maka kita kredit sebesar 100 dan mencatat pengurangan terhadap retain earnings. Ingat, retain earnings itu adalah akun apa? Akun equity. Kalau akun equity itu bertambah di kredit dan berkurang di debit. Sebesar berapa? 100. Kemudian yang terakhir adalah menutup akun income summary ke akun retain earnings, yaitu income summary-nya karena posisinya adalah laba, maka income summary-nya kita debit sebesar labanya 4.300 dan retain earnings-nya bertambah sebesar 4.300, kita kredit. Pak, kalau kondisinya adalah rugi, kalau rugi ya tinggal dibalik. Karena saldonya pasti bersaldo debit untuk akun income summary. Nah, ini sebenarnya jurnal ini mekanismenya ya jadi seperti ini alur. Udah selesai. Itu ya, itu untuk closing entry. Nah, setelah closing entry kita menyusun yang namanya retain earnings statement, baru yang terakhir adalah kita susun balance sheet. Setelah itu cash flow. Nah, tapi kayak untuk cash flow nanti di semester berikutnya. Kalau sekarang masih belum. Oke, ada pertanyaan?
Nanti ini saya share lagi. Ini simple aja, penjelasan simple.